dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Lampung dengan NPM 20130211015. Di sini kita akan membahas kembali tentang apa sih itu pramuka, apa sih itu kepramukaan, dan apa itu pendidikan kepramukaan. Yuk lanjut. Nah teman-teman, yang pertama kita akan membahas tentang pramuka nih. Nah, pramuka itu merupakan singkatan dari Praja Muda Karana, yang artinya adalah rakyat muda yang suka berkarya. Namun sebelum singkatan ini ditetapkan, jadi kata pramuka itu oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 diambil dari kata poromuko, yang artinya adalah pasukan terdepan dalam perang. Nah, kemudian ada lagi nih definisi pramuka dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2014 dan juga Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apa sih definisinya? Yuk kita simak uraian berikut. Definisi pramuka menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2014 menyatakan bahwa pramuka adalah proses pendidikan yang menyenangkan bagi anak muda di bawah tanggung jawab orang dewasa yang dilakukan di luar lingkungan sekolah dan keluarga dengan tujuan, prinsip dasar, dan metode pendidikan tertentu. Nah, kemudian menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwasanya pramuka merupakan organisasi untuk generasi muda yang mendidik para anggotanya dengan berbagai jenis keterampilan, kedisiplinan, kepercayaan pada diri sendiri, dan saling tolong-menolong, dan lain sebagainya. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa pramuka merupakan sebutan bagi anggota gerakan pramuka yang terdiri dari beberapa tingkatan yang meliputi pramuka siaga, pramuka penggalang, pramuka penegak, dan pramuka pandega. Nah, kelompok anggota yang lain yaitu pembina pramuka, andalan pramuka, korps pelatih pramuka, pamong pramuka, staf kolektif, dan juga majelis pembimbing pramuka. Nah, yang kedua kita akan bahas tentang kepramukaan. Nah, kepramukaan sebagaimana tercantum dalam anggaran rumah tangga Gerakan Pramuka bab 11 pasal 7 merupakan sebuah pendidikan di luar lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatan menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis yang dilakukan di alam terbuka dengan prinsip dasar kepramukaan atau PDK dan metode kepramukaan atau MK yang sasaran akhirnya pembentukan watak, akhlak, dan budi pekerti yang luhur. Nah, tadi dari definisi kepramukaan telah disinggung adanya prinsip dan metode kepramukaan. Nah, apa sih prinsip dan metode kepramukaan? Yang pertama kita akan membahas tentang prinsip dasar kepramukaan. Isinya adalah 4 prinsip yang menjadi ciri khas gerakan pramuka dan wajib diterapkan setiap proses kegiatan pramuka, yaitu 1. Iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Peduli kepada bangsa, negara, dan lingkungan. Yang ketiga, peduli kepada diri sendiri. Dan yang keempat adalah komitmen kepada kode kehormatan pramuka untuk menjadi patriot bangsa Indonesia atau NKRI. Kemudian kita akan membahas tentang metode kepramukaan. Apa sih metode kepramukaan? Jadi metode kepramukaan merupakan cara belajar progresif melalui yang pertama, pengalaman kode kehormatan. Apa sih kode kehormatan? Jadi kode kehormatan pramuka merupakan serangkaian ketentuan dasar yang meliputi janji, nilai, dan norma yang harus dilaksanakan oleh seorang pramuka dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi ukuran atau standar tingkah laku. Kemudian yang kedua, belajar sambil melakukan atau learning by doing. Yang ketiga, sistem beregu. Sistem beregu maksudnya dilaksanakan dengan
sistem berkelompok. Kemudian yang keempat adalah kegiatan yang menantang dan meningkat serta di dalamnya terdapat pendidikan. Kemudian yang kelima adalah kegiatan di alam terbuka. Jadi pramuka itu dilaksanakan di alam terbuka. Kemudian yang keenam adalah kemitraan dengan anggota dewasa dalam setiap kegiatan. Yang ketujuh, sistem tanda kecakapan. Dan yang kedelapan adalah sistem satuan terpisah antara putra dan putri. Yang terakhir atau ke-9 adalah hiasan dasar. Yang ketiga adalah pendidikan kepramukaan. Nah, apa sih definisi pendidikan kepramukaan? Jadi, pendidikan kepramukaan merupakan proses pembinaan dan pengembangan potensi kaum muda agar menjadi warga negara yang berkualitas serta mampu memberikan sumbangan positif bagi kesejahteraan dan kedamaian masyarakat, baik itu tingkat nasional maupun internasional. Dalam arti luas, pendidikan kepramukaan diartikan sebagai proses pembinaan yang berkesinambungan bagi kaum muda, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat, yang sasaran akhirnya adalah menjadikan mereka sebagai manusia yang mandiri, peduli, bertanggung jawab, dan berpegang teguh pada nilai dan norma bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, berikutnya ada nilai-nilai pendidikan kepramukaan. Apa aja sih nilai-nilai pendidikan kepramukaan? Jadi yang pertama adalah nilai formal, yaitu nilai pendidikannya untuk pembentukan karakter. Jadi ketika di pramuka itu kita akan mendapatkan sebuah pendidikan, sebuah proses pendidikan yang nantinya diharapkan pendidikan itu dapat membentuk karakter dari anggota dari pramuka itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah nilai material, yaitu nilai kegunaannya secara praktis. Adapun fungsi dari pendidikan kepramukaan antara lain, yang pertama, sebagai permainan atau game yang sangat menarik, menantang, dan mengandung unsur pendidikan. Yang kedua, pengabdian bagi anggota dewasa. Dan yang ketiga adalah alat pembinaan dan pengembangan generasi muda. Baik, yang berikutnya adalah sifat pendidikan kepramukaan. Nah, jadi pendidikan kepramukaan ini memiliki sifat. Sifatnya adalah yang pertama terbuka. Maksudnya di sini terbuka adalah jadi pramuka itu dapat didirikan oleh seluruh warga negara Indonesia, dan juga seluruh warga Indonesia itu dapat ikut serta menjadi anggota pramuka tanpa membedakan ras, suku, dan agama. Kemudian yang kedua adalah universal. Maksudnya universal di sini adalah tidak terlepas dari idealisme prinsip dasar dan juga metode kepramukaan sedunia. Kemudian yang ketiga adalah sukarela. Maksudnya sukarela apa? Jadi ketika kita ingin menjadi anggota pramuka itu tidak dipaksakan. Ini sesuai hati nurani masing-masing. Kemudian yang keempat adalah patuh dan taat terhadap semua peraturan, baik itu peraturan perundang-undangan yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang terakhir atau yang kelima adalah bahwasanya pramuka itu bukan organisasi berkekuatan sosial politik dan juga bukan merupakan salah satu kekuatan organisasi sosial politik. Pilar pendidikan kepramukaan. Nah, jadi pilar pendidikan kepramukaan itu ada 3. Yang pertama adalah modern. Maksudnya modern di sini apa? Maksudnya itu adalah bahwasanya pramuka itu selalu mengikuti perkembangan zaman. Kemudian yang kedua itu adalah azas manfaat. Nah, azas manfaat di sini di mana kegiatan harus memperhatikan manfaatnya bagi peserta didik. Lalu yang ketiga adalah azas taat kode kehormatan yang bertujuan untuk mengembangkan watak dan karakter dari peserta didik